Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah, di pertemuan ini kita masih diberikan kesehatan dan keimanan oleh Allah SWT. Pada video pertemuan kali ini, Bapak akan membahas materi identifikasi pola barisan bilangan secara berulang pada bilangan caca. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mengenal pola berulang dalam bentuk gambar, benda, atau bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke pola barisan bilangan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan intinya, Bapak jelasin dulu terkait apersepsinya terlebih dahulu. Di sini ada papan angka. Di sini terlihat ada beberapa angka dari 1 sampai 10. Nah, kita fokus ke barisan pertama terlebih dahulu. Nah, di barisan pertama ini ada angka 1 sampai 9. Di mana angka 1 sampai 9 ini dia angkanya berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia beratur, berurutan. Dan dia memiliki susunan. Nah, susunan ini bisa kita sebut sebagai pola. Nah, 1 ke 2 itu nambah 1. Jadi setiap ganti angka itu bertambah 1 angka. Jadi dari persepsi itu bisa kita kaitkan si angka-angka ini dengan pola barisan bilangan. Nah, contoh lain pola barisan bilangan misalkan ketika kalian menyusun sebuah barisan. Misalkan di barisan pertama ada 10 siswa. Lalu di barisan kedua, kalau misalkan ada 10 siswa lagi berarti jadi berapa siswa? Jadi 20 siswa. Di barisan ketiga nambah 10 lagi jadi 30 siswa dan seterusnya. Nah, itu juga termasuk contoh penerapan barisan bilangan di kehidupan sehari-hari atau penerapan pola bilangan di kehidupan sehari-hari. Nah, dari kedua contoh ini bisa kita artikan pola bilangan itu adalah susunan angka yang dapat dibentuk dari aturan penjumlahan secara berulang, pola naik ataupun mengurangkan bilangan tertentu secara berulang, pola turun. Nah, di sini Bapak membaginya ke dalam 3 pembahasan. Ciri-ciri pola barisan bilangan berulang, contoh pola barisan berulang, serta penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri pola bilangan berulang. Urutan bilangan dapat bertambah atau berkurang dengan angka tetap. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan di pola pertama itu angkanya adalah 11. Nah, misalkan di pola kedua kita pengen nambahin si 11 ini dengan 4. 11 tambah 4 berarti 15. Maka untuk pola ketiga itu juga bertambah sebanyak 4 langkah. 15 tambah 4, 19. Begitupun selanjutnya di pola keempat bertambah 4 lagi. Jadi 23 dan seterusnya. Jadi polanya itu bertambah atau berkurang dengan langkah yang tetap. Lalu setiap angka berikutnya dihasilkan dengan operasi yang sama. Jadi kalau misalkan awalnya penjumlahan di pola pertama, berarti pola keduanya juga penjumlahan, tidak boleh pengurangan. Lalu pola dapat naik pada operasi penjumlahan serta perkalian, atau pola dapat turun pada operasi pengurangan dan pembagian. Jadi kalau misalkan angkanya makin besar, itu dia kalau tidak dijumlah berarti dikali. Tapi kalau polanya angkanya makin kecil, berarti polanya itu bisa dikurang ataupun bisa dibagi. Contoh pola bilangan berulang pada penjumlahan. Di sini ada angka 0, 6, 12, dan 18. Nah, 0 ke 6 berarti bertambah sebanyak 6 langkah. 6 ke 12 juga bertambah sebanyak 6 langkah. 3 ke 6. 3 ke 6 bertambah sebanyak 3. Maka dari 6 ke 9 juga bertambah 3. Lalu 10 ke 20 bertambah 10. Maka 20 ke 30 juga bertambah 10. Karena langkahnya tetap. 1 ke 5. 1 ke 5 bertambah 4. 1 tambah 4, 5. 5 ke 9 juga bertambah 4. Bertambah setiap 4. Jadi langkahnya itu tetap. Kalau misalkan awalnya nambah 4, berarti selanjutnya juga nambah 4. Lalu pola pengurangan. 20 ke 15 berkurang 5. Maka 15 ke 10 juga berkurang 5. 80 ke 70 berkurang 10. Maka 70 ke 60 juga berkurang 10. Sama. 24 ke 16 berkurang 8. 16 ke 8 juga berkurang 8. 8 ke 7 berkurang 1. 7 ke 6 juga berkurang 1. Lanjut ke pola perkalian. 1
kedua. Nah, kalau misalkan kita tambah 1 tambah 1, 2. Tapi apakah 2 tambah 1, 4? Bukan. Berarti ini bukan pola penjumlahan. Berarti kita pakai pola perkalian. Perkalian berapa? Perkalian 2. 1 kali 2 itu 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi ini pola perkalian 2. Kalau yang bawah perkalian 4. Kalau yang ini perkalian 6. Kalau yang paling bawah ini perkalian 10. Lalu pola pembagian berulang. 27 ke 9. 27 kurang 9. Coba kita kurangkan 18. Berarti 27 kurang 18, 9. Tapi 9 kurang 18 gak ada hasilnya, Pak. Berarti ini bukan pola pengurangan. Bukan. Ini adalah pola pembagian. Dibagi berapa? Coba kita bagi 2. Nah, kalau kita bagi 2, ada nggak perkalian 2 yang hasil 27? Nggak ada. Kita cari perkalian 3. Ada nggak perkalian 3 yang hasil 27? Ada. 3 kali 9 sama dengan 27. Maka 27 bagi 3 sama dengan 9. 9 bagi 3, 3. Jadi ini pola pembagian 3. 125 dibagi 25 dibagi 5 sama dengan 5. 343 dibagi 7, 49. 1000 dibagi 10, 100. Contoh pola bilangan campuran. Ada 1, 2, 4, 7, 11, 16. Nah, ini untuk pola bilangan campuran itu, misalkan depannya 1. 1 tambah 1, 2. Tapi apakah 2 tambah 1, 4? Bukan. Nah, karena 2 tambah 1 bukan 4, berarti kita cari nih. 2 tambah berapa yang hasilnya? 4. Berarti 2 tambah 2. Berarti ini tambah 1, ini tambah 2. Nah, kalau kalian lihat, dari 2 angka awal ini penjumlahannya itu bertambah. Setiap ganti angka, penjumlahan angka selanjutnya itu bertambah 1. 2 tambah 2, 4. Berarti 4 tambah berapa yang hasilnya 7. 4 tambah 3, 7. Berarti tambah 3 selanjutnya. 7 tambah berapa yang hasilnya 11? 4. 7 tambah 4, 11. 11 tambah berapa yang hasilnya 16? 5. 16 tambah habis 5 berapa? 6. 22. 22 tambah 7, 29 dan seterusnya. Lalu contoh pola bilangan persegi. Di sini ada angka 1, 4, 9, 16 dan 25. Aturannya ini bisa kita cari masing-masing angka ini dengan mengalihkan 2 angka yang sama sebanyak 1 kali. Jadi sebelum masuk ke mengalihkan itu, Bapak jelasin dulu tentang kuadrat. Jadi kuadrat itu adalah pangkat 2. Jadi pangkat 2 itu mengalihkan 2 angka yang sama sebanyak 1 kali. Berarti 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1. Jawabannya adalah 1. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Maka dari hasil pangkat ini akan membentuk barisan yang ini. Contoh soal. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, Bapak jelasin lagi tentang pola bilangan campuran satu lagi. Misalkan di sini ada angka 1, 3, 4, 7, 11. Nah, angka 1 tahu nih. Nah, untuk mencari masing-masing angka ini hubungannya apa, kita lihat dulu dari 2 angka pertama. 3 angka pertama. 1, 3, dan 4. Nah, 3 angka pertama ini penting. Kita cari nih kombinasi dari ketiga angka ini. 1 tambah 2, 3. Tapi 3 tambah 2, 4 bukan? Bukan. Berarti 1 tambah berapa yang hasilnya 4? 1 tambah 3. Maka sama dengan 4. Nah, udah ketemu pola di pola pertama, pola kedua sama dengan pola ketiga. Lalu kita cari nih. 3 sama 4 sama 7 nih. 3 tambah berapa yang hasilnya 7? 3 tambah 4 sama dengan 7. Lalu 4 tambah berapa yang hasilnya sama dengan 4 tambah berapa yang hasilnya sama dengan 11. 4 tambah 7 sama dengan 11. Maka selanjutnya 7 tambah 11 sama dengan 18. Lalu 11 tambah 18 sama dengan 29 dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh soal pola penjumlahan. Ada barisan bilangan 6, 12, 18, 24. Nah, di sini selisih tiap angka adalah ditambahkan sebanyak 6 langkah. Jadi jawabannya adalah 30 dan 36.
Lalu ada barisan bilangan 36, 30, 24, 18. Selisih tiap angka adalah dikurang 6. Maka hasil dua angka selanjutnya adalah 12 dan 6. Lalu pola perkalian 5, 10, 20, 40. Jadi setiap ganti pola itu dikalikan angka 2. Jadi angka selanjutnya adalah 80 dan 160. Lalu dikali 2. Lalu penerapan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Misal ketika kita menentukan jadwal kerja. Misalkan jadwal kerja rekan kita yang pertama jam 6. Rekan kita yang kedua jam 12. Dan rekan kita yang terakhir jam 6 sore. Lalu kita menabung. Misalkan hari pertama 2.000. Hari kedua bertambah lagi 2.000 jadi 4.000 dan seterusnya. Lalu ketika menyusun kursi. Baris pertama 9. Lalu nambah 9 lagi. Jadi 18 dan seterusnya. Mungkin untuk video kali ini Bapak rasa cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.